Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Fahri Channel. Ya, sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah nonton video gue sebelumnya. Terima kasih buat view, share, like, dan subscribe-nya. Karena dukungan kalian sangat berharga untuk bikin gue makin semangat bikin konten-konten menarik lainnya. Nah, pembahasan kita pada kali ini didasarkan pada komentar yang masuk melalui DM Instagram. Nah, tapi ada yang menarik dari DM Instagram ini. Jadi sebelumnya dia ini komen dulu di video yang sebelumnya yang terganggu aktivitas bengkel motor. Dia juga bilang kalau dia sudah bertanya melalui Instagram. Jadi ada pertanyaan dari Mas Bayu Aji. Dia nanya, pertanyaannya cukup panjang. Mungkin Mas Bayu Aji terinspirasi dari pertanyaan di video sebelumnya ya. Jadi dia nanya gini, Mas Fahri bisa konsultasi nggak ya? Jadi depan rumah saya ada pasar yang dikelola swasta, lokasi di Ponalan, Muntilan, Magelang. Namanya Pasar Baru Ponalan. Bisa dilihat di Google Maps. Pasar tersebut berdiri di tanah khas desa. Pasar tersebut bangkrut karena sepi pedagang. Akhirnya disewakan ke pabrik penggilingan bakso Granat Magelang. Nah, suara penggilingan itu sangat mengganggu dari mulai subuh jam 4.30 pagi sampai jam 12 siang. Yang disewa pabrik bakso tadinya nggak begitu besar areanya. Nah, kemarin mulai dilebarkan area sewanya mendekati depan rumah saya. Dan kemungkinan polusi suara, asap, dan limbah pembuangannya bakal lebih mengganggu. Solusinya gimana ya Mas? Lapor kemana sebaiknya? Nah, kemudian Mas Bayu Aji ini juga melampirkan screenshot maps dari rumahnya dan juga lokasi pabriknya. Saya tinggal sendiri di tengah sawah. Pertanyaan saya satu, kenapa tinggal sendiri di tengah sawah, Mas? Emang Mas padi? Ya Allah, bercanda ya Mas. Sebenarnya pertanyaannya Mas Bayu Aji ini hampir mirip dengan pertanyaan-pertanyaan lain yang saya dapatkan dari video-video yang membahas mengenai gangguan oleh tetangga. Tapi pertanyaannya Mas Bayu Aji ini menjadi menarik karena dia menyinggung mengenai tanah khas adat. Nah, bagaimana sih solusinya dari permasalahan Mas Bayu Aji ini? Kita bahas. Karena ini pertanyaan panjang, jadi kita bahas satu-satu ya. Oke, Mas Fahri bisa konsultasi nggak ya? Bisa, tapi memang kalau ke pengacara ini mahal. Tapi kalau sama saya, Anda cukup subscribe. Jadi depan rumah saya ada pasar yang dikelola swasta. Pasar yang dikelola swastanya. Berarti pengelolanya itu bukan pasaraya dan bukan kelurahan, melainkan swasta ya. Oke. Namanya Pasar Baru Ponalan, bisa dilihat di Google Maps. Oke. Pasar tersebut berdiri di tanah khas desa. Nah, mungkin yang dimaksud Mas Bayu Aji di sini bukan tanah khas desa ya, tetapi tanah khas desa. Yaitu tanah sebagaimana digambarkan dalam Permendagri nomor 1 tahun 2016. Seperti apa Permendagrinya? Ayo kita lihat. Jadi mengenai tanah khas desa itu diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2016 ya, tentang pengelolaan aset desa. Nah, di sini ada beberapa pengaturan mengenai tanah khas desa. Tetapi sebelum itu kita harus melihat gambaran umumnya dulu. Di pasal 2 ayat 2, kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A terdiri atas salah satunya tanah khas desa. Kita lihat ayat 1 huruf A. Jenis aset desa terdiri atas kekayaan asli desa. Jadi ternyata aset desa itu ada pengertiannya di pasal 1 angka 5. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa, atau perolehan hak lainnya yang sah. Dari sini bisa disimpulkan bahwa jadi tanah khas desa itu merupakan salah satu kekayaan asli desa. Nah, kekayaan asli desa itu merupakan salah satu jenis aset desa. Aset desa ini merupakan barang milik desa yang berasal bisa dari 3 sumber. Yang pertama, kekayaan asli desa. Kekayaan asli desa itu adalah kekayaan yang sudah ada bahkan sebelum desa itu ada. Misalkan kayak tanah. Tapi maksudnya adalah tanah yang memang sudah ada sebelum desa itu ada, atau bisa juga dibeli atau diperoleh dari APB desa. Jadi ada anggaran desa, kemudian atas nama desa dibeli untuk dipergunakan oleh desa. Kemudian bisa juga diperoleh dari perolehan lainnya yang sah, misalnya hibah. Ada warga yang ingin menghibahkan tanahnya ke desa untuk dipergunakan demi kepentingan desa.
Pasal 4 ayat 3 dijelaskan aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf E berupa tanah kas desa dan lain sebagainya. Kita lihat ayat 2 huruf E-nya. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, punya wewenang dan tanggung jawab salah satunya mengajukan usul pengadaan, pemindahantanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa. Oke, kita lihat ayat 1-nya. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa. Dari sini bisa disimpulkan ya, kalau tanah kas desa itu merupakan aset desa yang sifatnya strategis. Maksudnya gimana? Maksudnya strategis ini adalah pengajuan usulan pengadaannya, pemindah tanganan dan atau penghapusannya dilakukan oleh kepala desa sebagai pemegang kekuasaan aset desa melalui musyawarah desa. Yang penting tuh di sini nih, melalui musyawarah desa. Nah, kita lihat dulu ya. Ada nggak nih pengaturan mengenai musyawarah desa di Permendagri nih? Nggak ada ya. Jadi di Permendagri 1 tahun 2016 ini tidak diatur mengenai mekanisme musyawarah desa. Nah, mungkin ya, mekanisme mengenai musyawarah desa ini diatur lebih lanjut dalam peraturan wali kota atau peraturan bupati, kemudian diturunkan lagi mekanismenya ke peraturan yang lebih rendah, misalkan tingkat kecamatan atau peraturan kepala desanya. Oke, di pasal 27 ayat 2 dijelaskan penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat 1 tanah kas desa. Ayat 1-nya penyertaan modal pemerintah desa atas aset desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 huruf C dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja BUMN desa. 25 ayat 1 huruf C, kita lihat ya. Bentuk pemindahantanganan aset desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf H meliputi penyertaan modal pemerintah desa. Kita lihat pasal 7 huruf H ya. Pengelolaan aset desa meliputi pemindahantanganan. TKD ini bisa dijadikan penyertaan modal pemerintah desa atas aset desa, tetapi ada tujuannya, yaitu untuk pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja BUMN desa. Jadi keperluannya itu fix hanya untuk BUMN desa. Jadi nggak bisa tuh tanah kas desa ini dijual buat lurahnya beli Lamborghini gitu, atau buat lurahnya ngundang KKI gitu, nggak bisa. Dan kenapa KKI juga sih? Pasar tersebut bangkrut karena sepi pedagang. Karena sepi pedagang akhirnya disewakan ke pabrik penggilingan bakso Granat Magelang. Tadi kan dikasih tahu nih sama Mas Bayu Aji bahwa pasarnya ini dikelola oleh swasta. Karena pemiliknya itu bisa 3 nih. Bisa desa, dalam hal ini BUMN desa. Bisa pemerintah, dalam hal ini di bawah PD Pasar Jaya. Dan juga swasta. Yang tadi saya bilang cuma numpang tanah. Ya dengan perjanjian. Gak mungkin bisa Mas pinjam tanahnya buat bangun pasar kan mungkin. Kita asumsikan bahwa pasarnya ini punya desa, BUMN desa lah. Karena disewakan ke pabrik bakso, maka berlaku ketentuan tadi mengenai pengalihan aset desa berdasarkan Permendagri nomor 1 tahun 2016. Harus dilakukan oleh kepala desa melalui musyawarah desa nih. Nah, sekarang kalau mau ditarik ke petun, Mas bisa cari tahu apakah musyawarah desanya ini berjalan atau enggak, atau secara mutlak ini murni dilaksanakan oleh kepala desa sendiri. Nah, pembuktiannya gimana kalau musyawarah desa itu berjalan atau tidak? Ada berita acara, ada dokumentasi lain. Nah, ini Mas bisa cari tahu. Tapi ranahnya kemana? Ke administrasi. Larinya kemana? Ke petun. Karena dialihkan ke swasta, maka pasti ada bukti pengalihannya kan, berupa perjanjian. Nah, perjanjiannya apa? Sewa menyewa. Kemudian pastikan ada kelengkapannya kan. Misalkan kalau ke swasta, ke PT misalnya, berarti kan ada berkas atau dokumen perusahaan dari mulai izin usaha, kemudian akte pendirian perusahaan dan lain sebagainya. Itu pasti pemerintah itu harus aware dulu sebelum melakukan perjanjian dengan pihak swasta. Kemudian kan harus dilihat juga dia punya izin lingkungan yang lain enggak, UPL-nya sudah diurus, kemudian masuk rezim izin gangguan atau tidak, kalau iya bagaimana izin gangguannya, kemudian bagaimana si perusahaan pembuat bakso ini izin usahanya berdasarkan KBLI di SIUP-nya, itu kan harus dicek semua tuh. Kemudian biasanya nih kalau kita itu mau usaha, pembelian tanah atau tempat itu kan langkah awal ya, langkah awal untuk memulai suatu usaha. Tapi desa ini hanya berwenang terhadap tanahnya. Nah, soal izin, kemudian IMB, izin yang lain, UKL dan lain sebagainya, itu ranahnya pemerintah kota atau kabupaten. Jadi peran untuk mensortir itu ada di bupati atau wali kota mengenai administrasi perizinan usahanya. Tetapi karena Indonesia sedang gencar terhadap kemudahan berusaha, maka biasanya akan dipermudah soal seperti ini, tapi dengan tidak menurunkan kualitas perhatian yang dilakukan oleh pemerintah kota ataupun kabupaten.
Nah, suara penggilingan itu sangat mengganggu dari mulai subuh jam 4.30 sampai jam 12 siang. Sampai jam 12 siang ya? Ini kan gila ya. Kenapa nggak sampai sore gitu? Tanggung amat sampai jam 12 siang. Nggak bercanda. Jadi kalau misalkan soal suara yang mengganggu, Mas Bayu Aji bisa lihat di video-video saya sebelumnya ya. Terus saya udah jelasin deh. Yang disewa pabrik bakso tadinya nggak begitu besar areanya. Nah, kemarin mulai dilebarkan area sewanya mendekati depan rumah saya, dan kemungkinan polusi suara, mungkin maksudnya polusi, asap dan limbah pembuangannya bakal lebih mengganggu. Pelebaran itu kan artinya tanah yang tadinya cuma 4x4 misalnya dilebarin jadi 4x5 dan lain sebagainya kan. Nggak mungkin dilebarnya ke atas doang, nggak mungkin kan. Kalau ada pelebaran luas wilayah, artinya ada perubahan dalam kontrak antara si penyewa dengan desa. Apakah pelebaran itu tertuang dalam perjanjiannya atau tidak? Dan artinya jikalau ada pembaruan terhadap perjanjian, maka mekanismenya tetap harus sama, yaitu melalui musyawarah desa. Nah, ini harus dilihat apakah musyawarah desa itu tetap berjalan atau tidak. Terus ada mendekati depan rumah saya. Nah, mendekati itu kan artinya hampir. Ya kita lihat di KBBI lah. Mendekati, menghampiri, mau berdekatan dengan, hampir sampai pada. Pelebaran itu belum sampai masuk ke pekarangan rumahnya Mas Bayu Aji kan. Jadi hampir mendekati. Pun jarak 1 jengkal aja, itu namanya tidak melewati batas. Selama tidak melewati batas yang bukan kepemilikannya, maka itu tidak masalah bagi pemilik. Gimana dengan Mas Bayu Aji? Apakah kelengkapan kepemilikan tanahnya Mas Bayu Aji itu lengkap dan luasnya itu sesuai dengan apa yang tercantum di bukti kepemilikannya Mas Bayu Aji? Kenapa saya nanya kayak gitu? Karena hal itu bisa menjadi dasar Mas Bayu Aji jikalau nanti ke depannya atas pelebaran tanah tersebut menimbulkan sengketa antara Mas Bayu Aji dengan pabrik. Jadi Mas Bayu Aji tolong lihat lagi sertifikatnya sesuai nggak, bener nggak sama batas rumah real yang sekarang diduduki oleh Mas Bayu Aji. Kalau Mas Bayu Aji nggak duduk berdiri gitu misalkan, nggak masalah. Dan kemungkinan polusi suara, asap dan limbah pembuangannya bakal lebih mengganggu. Nah, kalau soal itu, ini kan soal pencemaran lingkungan ya. Dan baru kemungkinan, biasanya perusahaan itu, khususnya pabrik, itu sudah punya manajemen limbah sendiri. Disinilah peran pemerintah kota maupun kabupaten untuk melihat dan lebih aware terhadap pabrik tersebut dan kemungkinan untuk mencemari lingkungan yang nantinya akan mengganggu warga-warga setempat. Jadi pengelolaan limbah seperti AMDAL itu harus dipikirkan dan sudah harus menjadi perhatian pemerintah kota terlebih dahulu sebelum izinnya itu sebenarnya diterbitkan. Bakal lebih mengganggu, artinya sebelumnya sudah mengganggu. Nah, setelah pelebaran berpotensi untuk lebih mengganggu kan. Jadi kalau konkretnya ya harus dilihat terlebih dahulu bentuk gangguan apa yang timbul pasca pelebaran itu dilakukan. Sekarang jadi pertanyaannya adalah solusinya gimana, lapornya kemana? Kalau solusinya gimana, apa yang mau disasar? 1. Kalau administrasinya, Mas bisa cari apakah peralihan kepemilikan atau sewa-menyewa yang terjadi dilakukan oleh kepala desa sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Permendagri 1 tahun 2016 melalui musyawarah desa atau enggak. Itu bisa jadi maladministrasi, aduannya bisa ke ombudsman atau ke pengadilan tata usaha negara. Yang kedua, kalau secara administratif itu bisa ditempuh jalur seperti video saya yang tetangga berisik warung kopi tapi bengkel motor juga. Nah, Mas Bayu Aji bisa lihat di situ langkah administratif yang bisa dilakukan dan dilayangkan kemana itu jelas di situ. Nah, yang paling penting adalah soal kerusakan lingkungannya. Kalau soal kerusakan lingkungannya akan saya bahas di video selanjutnya karena panjang. Nah, mungkin segitu aja dulu pembahasan kita mengenai masalahnya Mas Bayu Aji. Tapi yang lebih menarik itu memang soal kerusakan lingkungannya. Secara pidana gimana, secara perdata gimana, kemudian bisa diajukan kemana. Tapi kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.